Halo semua, perkenalkan nama saya Rodia Salsa Amelia, saya dari jurusan D3 Fisioterapi Universitas Pembangunan Veteran Jakarta. Di sini saya akan membahas dampak dari COVID-19 terhadap sistem saraf. Sebelumnya ada yang udah tahu belum coronavirus itu apaan? Coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Novel coronavirus atau yang dikenal dengan COVID-19 diidentifikasi pertama kali pada tahun 2019 di Wuhan, Cina. Ini adalah jenis coronavirus baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya. Secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu pertama, demam di atas 38 derajat Celcius. Kemudian yang kedua ada batuk kering. Dan yang terakhir ada sesak nafas. Kan seseorang terkena COVID-19, biasanya dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan secara berikut. Yang pertama, dengan rapid test yang bertujuan untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus. Yang kedua, ada swab test atau tes PCR. Biasanya digunakan untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Dan yang terakhir ada CT scan atau rongsen dada yang bertujuan untuk mendeteksi inflard atau cairan paru-paru. Virus corona memberikan dampak pada otak dengan 2 cara, yaitu yang pertama, virus corona memicu respon imun secara abnormal sehingga membuat otak mengalami peradangan. Yang kedua, menginfeksi otak secara langsung yang dikenal dengan sebutan ensefalitis virus. Kerusakan sistem saraf yang dialami orang dengan infeksi corona dikarenakan ketika tubuh melawan infeksi, bukan infeksi itu sendiri yang menyakiti otak dan saraf. Infeksi pada bagian sistem saraf ini dapat semakin memperburuk gejala kegagalan pada pernapasan pasien. Cedera pada otak dan sistem saraf juga bisa merupakan akibat dari hilangnya oksigen dari paru-paru yang rusak yang mengakibatkan kegagalan multisistem organ. COVID-19 tak hanya menyerang saluran pernapasan, virus corona atau COVID-19 juga rupanya menyerang sistem saraf dan pembuluh darah. Menurut para ahli, virus bisa memasuki sistem saraf melalui indera penciuman yang terletak di atas rongga hidung. Di Amerika Serikat, ditemukan kasus virus corona pada pasien yang berusia dewasa muda tidak menyasar semua pembuluh darah. Studi para ahli neurologi menemukan dampak corona pada otak terbagi menjadi 3, yaitu pada tahap pertama, kerusakan terbatas. Pada tahap ini, kerusakan yang diakibatkan oleh virus corona terbatas pada sel-sel epitel hidung dan mulut. Pada tahap kedua, virus corona memicu peradangan infeksi virus mengaktifkan respon kekebalan yang kuat. Pada tahap ketiga,
Ledakan badai sitokin. Tingkat ledakan badai sitokin merusak penghalang darah otak yang merupakan lapisan pelindung. Berikut cara-cara alami dan mudah yang bisa dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kekuatan sistem imun. Antara lain, yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi seimbang yang bertujuan untuk memperkuat sistem imun. Kita perlu mengonsumsi makanan bergizi seimbang dalam jumlah yang cukup. Yang kedua, rutin berolahraga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.